Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat hidup sampai hari ini. Serta tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Alhamdulillah hari ini anak-anak bertemu lagi dengan saya Bening Satria dalam program Kultum Jumat Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Simak terus videonya ya, ambil ilmunya dan praktekkan di kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Pak Bening akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta anak-anakku semua yang saya cinta dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah ditunjuk oleh Allah sebagai suri tauladan untuk membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sedikit kultum. Seperti biasa pada hari Jumat pasti ada kultum. Di sini pada kesempatan ini Bapak akan memberikan kultum yang bertema keutamaan masa muda. Nah, seperti yang kita tahu, masa muda adalah masa di mana di situ Allah memberikan kekuatan, kelebihan pada manusia yang tidak didapatkan pada masa-masa sebelumnya atau sesudahnya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 54, silakan kalian bisa buka Al-Quran kalian di dalam surat Ar-Rum ayat ke-54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Sadaqallahul Azim, yang artinya dialah Allah yang menciptakan kamu dari dalam keadaan lemah dan kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban atau berambut putih. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Baik anak-anak, dari ayat di atas kita tahu bahwa
di dalam ayat itu Allah menjelaskan tentang fase kehidupan manusia setelah lahir ke dunia. Yang pertama, Allah menjelaskan bahwa manusia yang terlahir ke dunia dalam keadaan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah di sini adalah ketika kita masih dalam keadaan bayi atau masih dalam keadaan anak-anak kecil, masih keadaan lemah. Lemah di sini adalah yaitu lemah kekuatan. Kita tahu kalau bayi kan masih belum punya kekuatan untuk bekerja, untuk berpikir. Nah, seperti itu. Kemudian Allah melanjutkan lagi di dalam firman-Nya, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwah." Kemudian setelah menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian menjadikan keadaan kuat. Nah, dalam keadaan kuat ini yaitu adalah fase muda, yaitu ketika manusia dalam keadaan usia muda. Ketika manusia dalam keadaan muda atau usia muda, maka di situ terdapat banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kekuatan, baik kekuatan fisik, baik kekuatan rohani, jasmani, dan kekuatan akal untuk berpikir atau memahami sesuatu. Dan kemudian selanjutnya yaitu fase yang ketiga, setelah Allah menjadikan kita dalam keadaan kuat, kemudian Allah menjadikan kita dalam keadaan lemah dan beruban atau berambut putih. Nah, di fase yang ketiga ini kita tahu bahwa orang yang lemah dan berambut putih adalah fase ketika manusia di usia tua. Fase ketika manusia di usia tua ini adalah fase ketika manusia kembali menjadi lemah. Kita tahu bahwa orang-orang yang sudah tua, yang rambutnya sudah putih itu kebanyakan kekuatan mereka sudah mulai menurun, tidak seperti waktu ketika muda lagi. Lantas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat tadi? Yang pertama yaitu bahwa pemuda atau manusia ketika di usia muda identik dengan kekuatan, yaitu tadi yang salah satunya kekuatan fisik, kekuatan berpikir. Nah, yang kedua yaitu kita tahu bahwa pemuda itu berada di antara dua kelemahan. Artinya apa? Di situ ada kesempatan untuk kita, untuk manusia, untuk melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena saat usia muda itulah manusia diberikan oleh Allah kekuatan yang sangat besar sekali. Makanya sayang sekali kalau seandainya kekuatan itu kita sia-siakan. Baik anak-anak, mungkin itulah tadi sedikit kultum yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan pesan dari Bapak, jangan lupa jaga sholat dan jangan lupa jaga kesehatan agar tetap bisa belajar. Nah, saya akhiri, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.